Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang metode geomagnetik yang merupakan bagian dari ilmu geofisika. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Fahmi Safani Woretma, jurusan Teknik Pertambangan dengan NIM 03021081924122, kelas B, Kampus Indralaya, Universitas Sriwijaya. Sebelum masuk lebih dalam dari geomagnetik itu, maka pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah apa itu metode geomagnetik. Jadi, metode magnetik. Metode magnetik merupakan salah satu metode geofisika yang didasarkan pada pengukuran variasi intensitas medan magnet di permukaan bumi. Jadi, metode magnetik itu umumnya digunakan untuk mengetahui sifat magnetik batuan, serta untuk mengetahui struktur geologi bawah permukaan berdasarkan anomali medan magnet. Next. Eksplorasi menggunakan metode magnetik pada dasarnya terdiri dari 3 tahap, yaitu akuisisi data lapangan, processing, dan interpretasi. Nah, dari setiap tahap terdiri dari beberapa perlakuan atau kegiatan pada metode magnetik, yaitu terdiri atas koreksi harian, koreksi topografi, dan koreksi lainnya. Dan sedangkan untuk interpretasi dari hasil pengolahan data dengan menggunakan software. Pada tahap akuisisi dilakukan penentuan titik pengamatan dan pengukuran dengan suatu atau 2 alat. Untuk koreksi data pengukuran dilakukan pada tahap processing. Koreksi diperlukan pada anomali magnetik. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita itu juga harus tahu tentang sejarah metode geomagnetik. Studi tentang magnetisasi bumi ini merupakan cabang ilmu tertua loh dari geofisika. Di sini dibuktikan dari ilmuwan pertama yang melakukan investigasi pertama tentang magnet tersier, yaitu Sir William Gilbert pada tahun 1504 sampai 1603. Dia menerbitkan bukunya yaitu The Magnetic, menjelaskan bahwa medan magnet bumi kira-kira setara dengan magnet permanen yang terletak di arah north-south dekat dengan sumbu rotasi bumi. Dan diteruskan juga oleh ilmuwan yang bernama Carl Friedrich Gauss pada tahun 1830 sampai 1842. Gauss juga mencatat kemungkinan rotasi bumi itu disebabkan oleh sumbu dipole yang paling berperan pada medan terletak tidak jauh dengan sumbu rotasi bumi. Selanjutnya, di sini ada prinsip dan teori dasar. Prinsip dan teori dasar itu diklarifikasikan menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu gaya magnet. Gaya magnet sendiri artinya adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada 2 muatan magnetik. Yang kedua ada kuat medan magnet. Kuat medan magnet adalah besarnya medan magnet pada suatu titik dalam ruang yang timbul sebagai akibat sebuah kutub yang berada sejauh dari titik tersebut. Yang ketiga ada momen magnet. Dan yang keempat ada intensitas magnet, dan yang kelima ada induksi magnet. Induksi magnet yaitu medan magnet yang terukur oleh magnetometer adalah medan magnet induksi termasuk efek magnetisasinya. Selanjutnya, nah di sini ada tabel nilai subtilitas batuan dan mineral menurut Telford. Nah, di sini sebenarnya ada banyak, cuman di sini saya hanya taruh 1. Mungkin kalau lebih jelasnya teman-teman bisa searching ke Google dan lihat situ ada banyak sekali penjelasan.
Oke, selanjutnya adapun sifat kemagnetan batuan. Nah, di sini batuan atau mineral itu dapat dibedakan berdasarkan beberapa bagian. Itu menurut perilaku atom-atom penyusunnya jika mendapat medan magnet di luar. Oke, yang membedakannya adalah pertama itu ada diamagnetik. Batuan diamagnetik ini mempunyai harga suseptibilitas K negatif, sehingga intensitas imbasan dalam batuan atau mineral tersebut mengarah berlawanan dengan gaya medan magnetik. Contohnya adalah marmer, bismut, dan kursa. Nah, di sini contoh ada gambar di atas itu gambar marmer. Terus yang kedua ada paramagnetik. Batuan atau mineral paramagnetik mempunyai kerentaan magnet positif dan akan mengecil sesuai dengan menurunnya suhu. Sifat-sifat paramagnetik akan timbul bila atom atau molekul suatu batuan atau mineral memiliki momen magnet pada waktu tidak terdapat medan luar dan interaksi antara atom lemah. Contohnya adalah piroksen, oliven, granat, dan biotit. Nah, di atas ini adalah contoh dari batuan granat. Yang ketiga ada antiferomagnetik. Antiferomagnetik adalah suatu bahan atau material akan bersifat antiferomagnetik pada saat kemagnetan benda feromagnetik naik sesuai dengan kenaikan temperatur yang kemudian hilang setelah temperatur mencapai titik nol. Contohnya adalah hematit, seperti gambar yang di atas. Yang keempat ada feromagnetik. Atom-atom dalam bahan feromagnetik memiliki momen magnet dan interaksi antara atom-atomnya tergantung begitu kuat sehingga momen semua atom dalam suatu daerah mengarah sesuai dengan medan magnet luar yang diimbaskan. Contohnya besi, kobalt, dan nikel. Selanjutnya ada ferimagnetik yang terakhir. Bahan-bahan dikatakan ferimagnetik bila momen magnet pada dua daerah magnet saling berlawanan arah satu terhadap lainnya. Harga K cukup tinggi dan bergantung pada temperatur. Contohnya adalah titanium. Yang selanjutnya, nah, tentu saja geomagnetik ini mempunyai banyak manfaat. Manfaatnya adalah satu diantaranya metode geofisika yang sering digunakan untuk survei pendahuluan pada eksplorasi minyak bumi, panas bumi, batuan mineral, maupun keperluan pemantauan atau monitoring gunung api. Metode ini mempunyai akurasi pengukuran yang relatif tinggi, instrumentasi dan pengoperasian di lapangan relatif sederhana, mudah dan cepat dibandingkan dengan metode geofisika lainnya. Oke, selanjutnya, jadi dibalik yang sudah kita ketahui tentang metode magnetik itu, tentu saja metode magnetik itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi yang membedakannya itu adalah kelebihan metode magnetik itu ada pada metode ini sensitif terhadap perubahan vertikal, umumnya digunakan untuk mempelajari tubuh intrusi batuan dasar ulat hidrotermal yang kaya akan mineral feromagnetik struktur geologi. Yang kedua, mineral feromagnetik akan kehilangan sifat kemagnetannya bila dipanasi mendekati temperatur. Oleh karena itu, efek digunakan untuk mempelajari daerah yang dicurigai mempunyai potensi geothermal. Yang ketiga itu data acquisition-nya dan data proceeding dilakukan tidak serumit metode gaya berat. Penggunaan filter matematis umumnya dilakukan
untuk memisahkan anomali berdasarkan panjang gelombang maupun kedalaman sumber anomali magnetik yang ingin diselidiki. Oke. Nah, di sini tuh ada kekurangan metode magnetik. Jadi, metode magnetik itu bisa memberikan data yang didapat bisa berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi, dia itu kayak cuman menerka, bukan yang sebenarnya. Kayak gitu lah maksudnya. Oke, selanjutnya itu masuk pada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari semua materi yang saya buat yaitu geomagnetik merupakan salah satu metode survei geofisika dengan cara mengukur variasi intensitas medan magnet dari posisi yang berbeda. Sekian dari saya, kurang dan saya minta maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.